sudah ada dan nanti mulai nanti saya share linknya. Saya share linknya. Paham ya? Ini sampai 50 kan, 50 lebih. Malah 50 lebih. Oke. Terus kita membahas tentang subgroup. Oh ya, saya record dulu sebentar. Oh, sudah direkod ya? Oke, thank you. Kita membahas tentang subgroup. Subgroup itu apa? Subgroup itu adalah ini definisinya. Definisinya subgroup itu adalah dia grup di dalam grup. Kalau digambarkan begini. Umpamanya saya menggambarkan di bundaran ini adalah grup. Katakanlah di sini adalah grup G terhadap operasi bintang. Bintang ya di dalamnya. Terus di sini ada lagi himpunan bagian dari G, H, juga terhadap operasi yang sama bintang. Dia adalah grup. Ini juga grup. Nah, berarti dari sini H itu adalah subgroup namanya. Subgroup itu ditulis gini, subgroup dari G. Berarti istilahnya ada grup di dalam grup dengan operasi yang sama. Dengan operasi yang sama. Begitu. Itu intinya dari definisi 2.2. Oke. Nah, sekarang syarat kecukupan itu artinya apa? Syarat kecukupan itu syarat untuk membuktikan bahwa suatu himpunan itu adalah subgroup dari suatu grup gitu ya. Ini saya mendefinisikan terhadap operasi bundar. Bundar ini berarti operasi binarnya umum. Jadi operasi binarnya bersifat umum. Umum. Dan G-nya ini sudah harus grup. Berarti ada bundaran kita namakan G terhadap operasi bundar. Itu adalah sudah grup. Nah, sekarang saya ambil himpunan bagiannya. H terhadap operasi bundar juga. Bundar juga, nggak boleh operasinya beda. Itu dikatakan subgroup, katakan subgroup G, jika ini harus dipenuhi. Ini harus dipenuhi. Yang pertama dia tidak boleh kosong, berarti dia harus ada isinya. Yang kedua dia harus tertutup. Ini tertutup namanya. Pembuktian tertutup ya. Terus yang ketiga dia harus punya inverse. Berarti ada 3 item, 3 aksioma yang harus dipenuhi suatu himpunan H terhadap operasi binar yang sama dengan G itu adalah suatu subgroup dari G. Di mana G-nya ini harus grup dulu gitu. Berarti yang G ini harus grup dulu, terus diambil himpunan bagiannya kita namakan H dengan operasi yang sama dengan G, kita buktikan apakah H ini adalah suatu grup juga atau subgroup dari G. Kalau memenuhi tiga-tiganya ini, yang pertama dia tidak kosong, berarti ada anggotanya, yang kedua dia tertutup, berarti operasi 2 anggotanya tetap ada di situ, terus dia mempunyai inverse masing-masing dari anggota dari H itu mempunyai inverse. Begitu. Itu namanya syarat kecukupan. Untuk buktinya ini, kalian bisa menganalisis sendiri nanti di rumah ya. Buktinya. Yang perlu saya tekankan 3 item ini. Yang pertama harus dia tidak tertutup. Yang kedua adalah dia tertutup. Yang ketiga dia setiap anunya adalah inverse. Gitu. Nah, sekarang ini kan tadi kan bersifat umum.
Nah, sekarang kita ganti sudah khusus. Kita ganti penambahan sama perkalian. Coba. Ini kita ganti penambahan sama perkalian. Jadinya begini. Kalau penambahan sama perkalian. H terhadap operasi plus itu adalah himpunan bagian dari grup G. Ini sudah diklaim grup loh ya. G-nya ini sudah diklaim sebagai grup terhadap operasi penambahan. Ini terhadap operasi penambahan. Bentar. Oke. Ini terhadap operasi penambahan. Nah, ini terus saya berarti di dalamnya ini kita buat G dulu. G terhadap operasi penambahan. Ini harus grup dulu. Harus grup dulu. Harus grup dulu. Nah, habis itu kita ambil H ini di dalamnya. H ini di dalamnya sini. Jadi kita buat link gitu kan. Himpunan bagiannya kan. Terus terhadap operasi yang sama, timbul pertanyaan. Terhadap operasi plus juga, ini plus juga. Timbul pertanyaan, apakah dia grup? Nah, apakah dia grup? Kalau memenuhi 3 ini, dia adalah subgroup. Berarti hanya tidak boleh kosong terhadap penambahan. Terus ini hanya harus tertutup, berarti ini harus penambahan. Terus setiap elemen yang mempunyai inverse lah. Inverse dari penambahan kan negatifnya. Negatif. Ya, inverse dari 2 kan negatif 2. Ya enggak? Begitu. Karena ini operasinya terhadap plus. Nah, kalau tadi kan umum bundar itu apa Pak bundar itu ya bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa perkalian dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua, syarat kecukupan yang tadi terhadap operasi pergandaan perkalian. Nah, kalau perkalian syaratnya apa ya? Tetap dia tidak boleh kosong. Berarti hanya ini H ini harus punya isi. Terus habis itu dia tertutup berarti hasil perkaliannya tetap dalam H. Dalam H. Terus yang ketiga, setiap elemen yang mempunyai inverse lah. Inverse dari perkalian itu adalah X pangkat min 1. X pangkat min 1. Gitu. Gitu. Itu ya. Itu secara kecukupan. Ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama dia tidak kosong. Habis itu dia tertutup. Yang ketiga dia punya inverse. Semua anggota dalam H itu punya inverse. Gitu. Berarti istilahnya begini. Nah, kalau ada G terhadap perkalian, dia sudah diklaim dia harus grup. Ini perkaliannya anu ya, begini. Sorry, saya hapus dulu. Dia harus sudah grup. Ini G terhadap perkalian. Perkaliannya kebetulan kayak X ya, di situ dia grup. Diklaim harus grup dulu. Ini harus. Terus tiba-tiba di sini aku punya H yang isinya adalah itu X, Y, terus satu E kali Y di sini juga ada. Terus X inverse sama Y inverse. Nah, kalau kita telaah, di sini kan nggak kosong dia hanya. Di dalam H kan nggak kosong, kan ada X kita ambil. Karena ada X itu elemen dari H, berarti yang pertama hanya nggak kosong, bisa kebukti. Berarti hanya H ini adalah tidak kosong. Sudah dipenuhi kan syarat pertama? Nah, syarat kedua, kalau kita ambil 2 anggota dari H, apapun dia, ternyata di sini anggotanya kan cuma 2, X sama Y. Ya, kalau kita kalikan X dikali Y, itu juga ada di dalam H. Nah ini kan, ada di dalam H hasilnya. Berarti ini adalah tertutup. Ini tertutup. Gitu. Begitu. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga di dalam H itu punya inverse-nya satu-satu. X ini inverse-nya apa? Saya ganti warnanya hijau. X ini inverse-nya apa? Kan X akan min 1.
Y inverse-nya adalah Y pangkat min 1. Berarti setiap anggota dari H itu mempunyai inverse. Ditambah lagi apa Pak? Ya X kali Y ini harus ada inverse-nya lagi. Berarti di sini X dikali Y. Maaf saya tambahi ya. Itu adalah inverse-nya. Inverse itu pangkat min 1 karena dia terhadap perkalian. Berarti ini kurang 1 ya anggotanya. Berarti inverse-nya dari X adalah X pangkat min 1, inverse-nya dari Y adalah Y pangkat min 1, inverse-nya dari X kali Y adalah X kali Y pangkat min 1. Kalau sudah begini, berarti dia setiap anggota dari H ini mempunyai inverse, inverse-nya juga di H. Begitu. Paham ya sampai sini? Gimana? Paham, Bang. Suaranya enggak? Paham, Bang. Itu. Itu berarti yang perlu kita ingat untuk membuktikan suatu subgroup. Yang pertama, dia tidak boleh kosong. Yang kedua, dia harus tertutup. Yang ketiga, dia harus mempunyai inverse di dalamnya. Di dalamnya. Gitu. Ini syarat kecukupan suatu subgroup. Nah, kita ke contoh mungkin ya. Bentar. Ini ke contoh. Ini tapi sudah PKN. Ya. Saya ambilin contoh supaya ini semua subgroup ya. Subgroup. Bentar ya. Oke, begitu. Kira-kira ada yang tanyakan dulu tentang subgroup sebelum saya kasih contohnya lah, katakanlah contohnya. Gimana? Gak kedengeran ya suara kalian? Kenapa ya? Trouble apa ya? Oke, itu. Terus ini kan ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ini kan kayaknya kita merasa agak keberatan. Agak berat lah menghafalkan 3 syarat itu agak berat. Tapi ada juga yang lebih singkat. Syarat yang kedua itu ada lebih singkat. Berarti dari 3 ini saya ringkas menjadi 2. Yang kita tuangkan pada ini di syarat kedua. Nah, syaratnya apa Pak? Yang pertama, tidak kosong sama dengan ini. Tidak kosong dulu. Yang kedua, kalau kita ambil X sama Y atau A sama B, itu hasil operasinya antara A dan B inverse-nya itu tetap ada di H. Ini kan singkat. Berarti yang item I2 sama I3 ini saya jadikan satu menjadi ini. Kalau tadi kan inverse-nya tadi sendiri-sendiri, kan I2. I3. Setiap B punya inverse. Habis itu ini kan tertutup. Tertutup itu adalah I2. Berarti ini gabungan dari I2 sama I3. Antara tertutup sama setiap anggotanya mempunyai inverse. Begitu. Oke. Gimana? Berarti disingkat jadi 2. Yang pertama dia tidak kosong, yang kedua adalah dia inverse-nya dikalikan dengan sembarang anggotanya di hari itu dia tertutup. Lebih jelasnya ada di sini, gitu loh. Ada di contohnya ini. Saya punya diketahui GL3R. GL3R itu adalah himpunan matriks 3 kali 3. Berarti M, matriks ya. 3 kali 3. Ukurannya ordernya 3 kali 3 kayak ini. Berarti baris 3, kolom 3. Gitu. Yang dia mempunyai GL itu berarti dia determinannya tidak 0. Berarti dia punya inverse. Determinannya tidak 0. Itu artinya GL. GL3 itu berarti menandakan apa? Determinannya tidak 0. Kalau GL2 berarti matrixnya 2 kali 2. Jadi determinannya tetap harus tidak 0. Nah, dari G ini saya ambil H. Lah sekarang H ini apakah subgroup terhadap pergandaan?
Berarti kalau diilustrasikan saya punya GL3R. GL3R itu berarti matrik 3 kali 3 yang dia determinannya tidak 0, entry-nya real. Terus di H, saya ambil H. Lah H ini apakah subgrup kan gitu pertanyaannya. Ini apakah subgrup gitu. Nah untuk membuktikannya, saya sudah pakai yang dua tadi. Yang pertama dia tidak kosong, kita coba. H itu kan bentuknya kan 1AB, 10, 1C, 001. Berarti ABC di sini kan bisa diganti dengan real. Dengan angka real. Lah saya ambil ABC-nya tak sama dengan angka 1. Ini tak ganti 1, 1, 1. Kan sah. Berarti ini yang saya ganti 1, 1, 1. Lah ini membuktikan bahwa matrik 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ini kan adalah anggota dari H. Lah karena H ini mempunyai anggota berarti H-nya tidak kosong. Begitu. H-nya tidak kosong. Sudah ya? Berarti satu syarat sudah oke, H tidak kosong. Syarat yang kedua, kita buktikan bahwa hanya itu kalau kita ambil dua anggota dari H, dari sini saya ambil H1 dan H2, anggota dari H. H1-nya apa, Pak? Berarti ini saya ganti indeksnya 1, A1, B1, C1. Di mana A1, B1, C1 itu adalah elemen dari real. H2-nya apa? Berarti kita ganti indeksnya A2, B2, C2. A2, B2, C2-nya adalah elemen dari real. Pastikan bahwa H2 dilakukan operasi baris elementer untuk mencari inverse-nya. Kalau nggak pakai ini nggak apa-apa, pokoknya cari inverse-nya dari H2. Ini saya pakai OBE, ingat di aljabar linear elementer di ALIN. Di ALIN, kayaknya kalian sudah aljabar linear elementer. Itu ternyata ketemu H2 inverse-nya, pangkat min satunya ini adalah ini. 1 min A, A2C2 dikurangi B2, 0, 1 min C2, 0, 1. Lah ini kalau kita kalikan ternyata hasilnya itu adalah elemen dari H juga gitu loh. Kita operasikan, kita kalikan kan, berarti H1-nya tetap, H2-nya kita ambil inverse-nya ini, bukan H2-nya asli tapi inverse-nya. Kalau kita kali-kalikan berarti kan 1 kali 1, terus A1 kali 0, B1 kali 0, berarti kan 0 semua, berarti kan hasilnya 1. Dan seterusnya. Ternyata ini adalah anggota dari H juga. Kenapa coba? Ini kan semua real. Kalau ini kita jumlahkan kan real juga. Jadi ini real. Ini juga real. Kenapa? Karena pengurangan bilangan dua bilangan real itu tetap real. Ini juga real. Lah karena tiga-tiganya real, ini real, 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 terus ini 1, 1, 1, ini 0, 0, 1 kan persis dengan bentuknya H ini. Ini kan harus real. Ini harus real, sari-sarihannya di sini ya. Ini. Ini harus real, harus real, harus real. Ini satu, ini satu, ini satu. Ini 0, 0, 0. Kan sama ini. Ini real, real, real. Diagonal utamanya satu semua. 1, 1, 1. Ini 0, 0, 0. Berarti dari sini kesimpulannya H dikalikan H1 dikalikan H2 inverse itu adalah tetap anggota dari H. Karena sama karakteristik anggotanya. Alasannya apa? Nggak boleh langsung ngekalaim gini. Berarti ini alasannya. Karena A1, B1, C1 itu real, dan A2, B2, C2 itu real, maka yang ini min A2 plus A1 pasti real. Contohnya 1 tambah 2 kan 3. Lah 3 kan juga real. Begitu. Terus ini juga ada lagi C1 dikurangi C2 juga real. Kayak apa? 5 kurangi 3 kan 2. Nah 2 itu kan juga real. Nah ini juga A2, C2, min A1, C ini kan juga real juga. Alasannya apa? Alasannya ini. Karena AB A1 sampai A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu semua real. Sehingga terbukti bahwa H1 dikalikan H2 inverse yang sama dengan ini adalah elemen dari H. Untuk ngeklaim elemen dari H ini harus diikuti ini, nah. Nggak boleh ini hilang. Ujuk-ujuk hanya ini saja, terus habis itu langsung elemen H, nggak usah, nggak bisa, ini harus ada.
Berarti nanti di pembuktian kalian itu harus detail, dianggap saya itu nggak bisa apa-apa. Dan kalian menerangkannya dengan tulisan, kan bukan lisan. Kecuali kalau presentasi ini nggak ada, nggak apa-apa. Waktu presentasi ini harus ada, dengan omongan nggak apa-apa. Tapi kalau ujian paper test itu dianggap semua komunikasinya secara tertulis. Gitu ya. Nah, karena H itu tidak kosong dan untuk sembarang H1, H2 inverse elemen dari H, berlaku H1 kali H2 inverse elemen dari H juga tertutup ya, ini tertutup. Ini tertutup terhadap inverse ya, terhadap inverse. Ini adalah tidak kosong, berarti dari syarat kecukupan yang dua tadi, itu terbukti bahwa H terhadap perkalian merupakan subgrup dari G terhadap perkalian. Begitu. Begitu ya. Saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Tugas kalian yang tadi, berarti kalian harus dapat link mulai dari nanti. Silakan WA saya secara pribadi, nanti saya kasih linknya. Ya, saya kasih linknya. Oke, saya izin stop sharing dulu. Oke. Kita kembali ke ini.